Hai, selamat datang di Blue Chip Project. Di sini kita akan membantu kalian untuk memilih investasi apa yang cocok untuk kalian. Video pertama kita ini kita akan bahas tentang saham dari dasar. Kenapa dari dasar? Kami buat channel ini agar berguna bagi halayak banyak, agar mengerti apa itu saham, mekanismenya, manfaatnya. Karena dari pengalaman kami, belajar saham dari dasar itu jarang banget diajarin pada seminar-seminar atau forum yang pesertanya kebanyakan udah pro dan udah mengerti tentang saham. Maka tujuan kami adalah apabila ada teman-teman yang bingung mengenai materi dasar saham, bisa nih buka kembali video YouTube kita ini. Nah, sebelumnya jangan lupa ya untuk subscribe dan share, juga save video ini sebelum kalian lupa, oke? Karena materi kita akan lebih dalam setelah ini. Pertama-tama kita bahas dulu nih apa itu saham. Saham itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Artinya, pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar juga kekuasaannya di perusahaan tersebut. Dengan menerbitkan saham, memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingannya dalam bisnis. Yang kedua nih, gimana mekanisme saham bekerja ya? Pertama kita bahas dulu deh apa itu IPO. IPO itu adalah Initial Public Offering, penawaran saham perdana ke masyarakat luas atau publik yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan yang sudah go public. Sekarang itu kita bisa melakukan IPO dengan cara elektronik atau biasa kita sebut dengan eIPO, Electronic Initial Public Offering. Dimana kita bisa melakukannya? Besok kita bahas di video selanjutnya ya. Kita lanjut ya ke klasifikasi sektor dan subsektor nih. Mulai 25 Januari 2021 kemarin, Bursa Efek Indonesia mengimplementasikan klasifikasi baru atas sektor dan industri perusahaan tercatat yang bernama Indonesia Stock Exchange Industrial Classification atau IDXIC. Ada banyak nih, ada sekitar 11 ya kalau nggak salah. Ya, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah energi. Sektor energi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan, sehingga pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditi energi dunia, seperti perusahaan pertambangan, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri tersebut. Selain itu, sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif. Yang kedua adalah barang baku. Industri barang baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan oleh industri lain sebagai barang baku untuk memproduksi barang final, seperti perusahaan yang memproduksi barang kimia, material konstruksi, wadah dan kemasan, pertambangan logam dan mineral non-energi, atau produk kayu dan kertas juga masuk loh. Yang ketiga, ada perindustrian. Industri perindustrian ini mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang secara umum dikonsumsi oleh industri, bukan oleh konsumen. Produk dan jasa yang dihasilkan merupakan produk dan jasa final dan bukan produk yang harus diolah lagi seperti bahan baku. Yang keempat, barang konsumen primer. Industri barang konsumen primer mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen atau barang primer atau dasar, sehingga permintaan barang ini tidak dipengaruhi pertumbuhan ekonomi seperti perusahaan retail barang, toko makanan, toko obat-obatan, supermarket, produsen minuman, makanan kemasan, penjualan produk pertanian, produsen rokok, barang keperluan rumah tangga, dan barang perawatan pribadi. Yang kelima, ada barang konsumen non-primer. Industri barang konsumen sekunder mencakup perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi produk dan jasa yang secara umum dijual pada konsumen, namun tetap untuk barang yang bersifat siklis atau barang sekunder, sehingga permintaan barang dan jasa ini berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Industri ini mencakup perusahaan yang memproduksi mobil penumpang dan komponennya juga, barang rumah tangga yang tahan lama ya, ini yang durable, pakaian, sepatu, barang tekstil, barang olahraga, dan barang hobi. Selain itu, industri ini juga mencakup perusahaan yang menyediakan jasa seperti jasa pariwisata, rekreasi, pendidikan, penunjang konsumen, perusahaan media, periklanan, penyedia hiburan, dan perusahaan retail barang sekunder.
Yang keenam, ada kesehatan. Industri kesehatan mencakup perusahaan yang menyediakan produk dan layanan kesehatan seperti produsen peralatan dan perlengkapan kesehatan, penyedia jasa kesehatan, perusahaan farmasi, dan riset di bidang kesehatan. Yang ketujuh, ada keuangan. Industri keuangan mencakup perusahaan yang menyediakan layanan keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan konsumen, modal ventura, jasa investasi, asuransi, dan perusahaan holdings. Yang kedelapan, ada properti dan real estate. Industri properti dan real estate mencakup perusahaan pengembangan properti dan real estate dan perusahaan yang menyediakan jasa penunjangnya. Yang kesembilan, ada teknologi. Industri teknologi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa teknologi, seperti perusahaan jasa internet. Next, yang ke-10 ada infrastruktur. Industri infrastruktur ini mencakup perusahaan yang berperan dalam pembangunan dan pengadaan infrastruktur, seperti perusahaan penyedia jasa logistik dan pengantaran, penyedia transportasi, operator infrastruktur transportasi, perusahaan konstruksi bangunan sipil, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan utilitas. Next, kita lanjut ke satuan saham ya. Jika kita membeli saham nih, ada hitungan yang harus kita perhatikan loh. Ada minimal pembelian dalam pembelian saham, yaitu lot. 1 lot sama dengan 100 lembar saham. Misalnya nih, kita membeli saham MAPI yang saat ini tercantum harganya sekitar Rp800. Itu adalah harga per lembarnya, maka kita harus mengalikannya dengan 100 menjadi Rp80.000 untuk 1 lot saham. Gimana cara beli saham? Nanti kita bahas di video selanjutnya tentang pembelian saham ya. Sekarang langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kalian yang mau beli saham harus menjadi investor dulu nih. Investor harus menjadi nasabah pada perusahaan efek dulu. Datang ke sekuritas, kemudian buka akunnya, isi form dan tunggu akunnya jadi. Setelah itu kalian baru bisa transfer dana kalian ke rekening dana investor atau RDI dari rekening bank kalian masing-masing. Jadi beda ya antara rekening bank dan rekening dana investor. Nanti RDI ini akan dibuatkan oleh si sekuritasnya itu. Sampai sini masih bingung? Coba diulang kembali videonya dan jangan lupa untuk di-save ya. Sekian dulu materi kita tentang saham. Ingat ya, beli saham sesuai dengan minat kalian.